Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup yang Sia-sia. Orang yang berjalan dalam tata laksana kehidupan yang benar sebagai orang percaya tidak akan memohon perlindungan Tuhan seakan-akan Tuhan perlu dibujuk untuk itu. Orang yang hidup dalam tata laksana kehidupan yang benar akan sangat percaya bahwa Tuhan tidak merencanakan kecelakaan bagi yang dikasihinya. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan pasti menjaga miliknya tanpa permintaan kita. Memohon perlindungan Tuhan sejatinya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kasih Allah yang sempurna. Kualitas hidup seperti ini tidak akan ditemukan dalam agama manapun, sebab mereka tidak mengenal penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Penebusan menempatkan orang percaya menjadi milik Tuhan yang berstatus sebagai anak Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tuhan menopang dan melindungi dengan sempurna miliknya. Saudara, dengan menjadi milik Tuhan, kita dipercaya untuk menjadi lebih baik. Kita harus menghargai kepercayaan Tuhan ini dengan memandang bahwa hidup ini sangat berharga. Sebab hidup ini memang milik Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Umumnya, banyak orang berurusan dengan Tuhan hanya karena hendak menjadikan Tuhan sebagai perlindungan bagi masalah hidup di dunia ini, yaitu mereka yang hendak menjadikan Tuhan kontributor utama, penopang utama untuk membantu kehidupan dengan segala kesulitannya. Dengan bertuhan, mereka berkeyakinan dan merasa bahwa hidup itu bisa dijalani dengan lebih menyenangkan menurut versinya. Mereka berkeyakinan bahwa dengan bergereja, maka Tuhan akan memberi kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, dari soal ekonomi, kesehatan, sampai masalah kehidupan. Dari persoalan ekonomi, kesehatan, sampai masalah surga dan neraka. Ini adalah sikap yang sebenarnya tidak dewasa. Kalau masih Kristen baru dan kanak-kanak rohani, itu bisa ditoleransi. Namun, orang percaya harus terus bertumbuh. Saudara, hal ini berarti juga sikap tidak menghormati Tuhan. Dan sebenarnya sikap ini menuduh Tuhan sebagai pribadi yang mempersulit kehidupan manusia. Orang percaya yang mengerti kebenaran akan menerima kesulitan yang ada dan berjuang untuk dapat menanggulangi hidup dengan penuh tanggung jawab. Saya ulang, orang percaya yang mengerti kebenaran akan menerima kesulitan yang ada dan berjuang untuk dapat menanggulangi hidup dengan penuh tanggung jawab. Dalam pergumulan menghadapi berbagai persoalan tersebut, kita menjadi dewasa mental sebagai fondasi bangunan kedewasaan rohani. Kesulitan hidup juga membuat kita dapat menghayati
bahwa bumi ini bukan rumah kita. Filipi 3 ayat 20. Rumah kita dan yang kita nantikan adalah langit baru dan bumi yang baru. 2 Korintus 3 ayat 13. Sayangnya, kenyataan yang ada, banyak orang Kristen dibuat kerdil oleh ajaran-ajaran yang tidak membuat bertumbuh atau berkembang. Banyak orang Kristen terus-menerus diperlakukan seperti orang Kristen baru yang masih kanak-kanak. Semestinya susah berurusan dengan Tuhan untuk memberi diri didewasakan tanpa persoalan, tanpa kebutuhan jasmani yang Tuhan akan sediakan. Namun, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kesulitan melampaui kekuatan kita. Jadi, kita tidak perlu bersungut-sungut dan tidak perlu minta pertolongan Tuhan atas apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita artinya yang bisa kita selesaikan dengan tenaga, pikiran, dan kekuatan kita. Ingat, sebagai anak-anak Allah, Allah pasti menopang kita bila ada persoalan yang melampaui kekuatan kita. Hidup akan menjadi sia-sia, tidak bernilai, ketika seseorang menghabiskan umur hidupnya hanya membangun monumennya sendiri. Artinya hanya menjalani hidup sesuai dengan kesenangannya sendiri di bumi ini, sehingga tidak berusaha bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yaitu memiliki kedaulatan tak terbatas atas moralnya untuk dapat hidup sesuai dengan moral Tuhan. Kesimpulannya, orang percaya harus berjuang dengan sungguh. Tanpa usaha ini, maka seseorang berarti menyia-nyiakan hidupnya dan ia akan kembali kepada kekekalan dalam kemiskinan abadi. Jadi, hidup tidak menjadi berharga, sebaliknya menjadi sia-sia ketika seseorang menghabiskan umur hidupnya hanya untuk membangun monumennya sendiri. Dengan demikian, menyelenggarakan pemerintahan hidup yang benar merupakan tugas penting, bahkan sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Sebab sikap kita adalah perwakilan dari kerajaan surga yang mesti bisa membuktikan bahwa Allah sesembahan kita itu adalah Allah yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.